Halo guys, gimana? Yang sesi pertama Magot, nyimak kan? Nah, gimana? Menarik ya? Penasaran nggak nextnya? Kemarin kan baru dari telur 5 gram, bisa jadi 20 kilo Magot. Wow, banyak sekali ya. Terus kemudian dipupakan. Nah, kemarin baru masuk ke fase menjadi lalat atau BSF, atau orang bisa menyebutnya lalat tentara. Nah, ini nanti akan kita ceritakan berapa lama sih lalat itu. Terus kalau lalat itu apa sama dengan lalat pada umumnya tuh? Carrier disease atau membawa penyakit. Terus dia makan nggak sih? Proporsinya berapa sih, nanti bisa menghasilkan berapa telur dan seterusnya. Makanya jangan kemana-mana guys. Tetap di sini, ikuti terus ceritanya. Nah, yang larva yang sudah tua tadi yang jadi di sebelum jadi fly, jadi apa, lalat itu di sini nih rumahnya nih. Ini rumah lalat ini guys. Ini ya yang sudah jadi lalat ini nempel-nempel ini. Di sini Pak, sebentar saya ambilkan itu. Ini lalat soldier, lalat tentara soldier fly yang sudah jadi. Nah, ini berterbangan. Nah, nanti Oke. nanti dia bertelur di sini nih Pak. Nanti dia bertelur di sini, Ini dibuatin. istilahnya eggis. Itu apa? Ini tempat dia bertelur. Maksudnya Jadi cuman kayu kayu biasa nih Pak. dan memang tiga anu gitu. Ya mau 3 mau 5 ini kok terserah. Tapi yang jelas ada intinya lah. Nanti kan dia bertelur di sela-sela kayak gini nih Pak. Oh. Nah, ini dia bertelur kayak gini. Ini habis dipanen tadi soalnya, habis Iya, dari dia- kosong. Fokusnya. Nah, Oke. dia akan bertelur di Berarti sela-sela berapa ini. lama dia sampai bertelur penuh biasanya? Biasanya yang penting dia kan dari prepupa tadi kan dia udah jadi lalat. Kalau udah Iya. jadi lalat di hari ketiga dia jadi lalat dewasa. Umumnya di hari keempat itu sudah bertelur Pak. Karena lalat BSF ini, Black Soldier Fly itu dia hidup untuk reproduksi. Jadi nggak makan nggak minum. Nggak, kalau minum masih, kalau nggak makan dia nggak makan sama Berarti nggak ada sekali. makanan. Nggak ada makanan di sini Pak. Oh. Jadi dia cukup dikasih apa namanya, Tempat ya udah bertelur kayak gini, aja. tempat bertelur. Nah nanti itu di bawahnya ini itu ada box yang mancing bau lah. Jadi secara insting dia kan datang. Insting dia datang ke situ, si betina itu nelor. Habis nelor si betina mati, kalau pejantan habis kawin mati. Oh. Jadi biasanya betina umurnya lebih panjang, bisa sampai 6 hari, tapi kalau pejantan kayaknya umurnya sampai 4 hari. Habis Intinya, kawin itu mati. intinya jantan habis kawin mati. Kalau yang betina setelah bertelur mati. Setelah bertelur mati. Berarti siklus hidupnya pendek juga ya. Siklusnya pendek. Berarti banyak dong matiin bawah itu. Iya. Nanti dibersihkan itu. Dibersihkan setiap hari Pak. Makanya kan ini nggak carrier disease karena dia nggak makan. Beda sama lalat yang rumahan dan yang lain, itu kan makan dia. Tuh. Nah, mancing baunya pakai apa itu? Nah, mancing baunya kita bisa pakai apapun itu sih Pak. Limbah yang mancing bau misalnya pakai cecek itu, nangka yang udah matang yang agak busuk itu kan baunya kuat. Oh, yang penting menyengat baunya. Karena kan ini juga punya bau. Atau yang misalnya mati juga kan pasti bau. Iya, Jadi iya. gimana caranya bau yang di bawah apa namanya si Aegis ini harus lebih kuat. Dan ini nggak terbang ya? Enggak. Beda kan kalau lalat rumahan kan kayak gini pasti terbang. Itu agak kayak bertelur gitu, kayak Iya, itu ada yang mau telur juga. Nanti waktu ngerok itu pakai pisau atau pakai tangan atau Kita pakai apa? pakai pisau yang tajam karena biar menekan mortalitas sih Pak. Yang tipis, kalau nggak tipis nanti biasanya malah pecah Oh iya ke kan ya. planet nggih. Pisaunya tipis tajam ya sehingga Mm-mm. seret gitu ya. Iya, itu kita panen pun ini di sore hari atau di pagi hari sekalian. Kenapa? Karena waktu jam 9 Niko waktunya si lalat ini aktif. Atau biasanya cari pasangan, kawin, atau yang baru yang mau nelor gitu. Nah, Oke. jadi kalau di jam 9 sama jam 2 itu kalau misalnya lagi panas sempurna ya
itu lagi proses kawin. Jadi pagi sekalian yang lagi agak non aktif ini kan udah mulai nggak aktif. Biasanya kan kalau siang terbang-terbang. Kalau ini kan anteng oke. udah pada mencok di pinggir-pinggir. Berarti saat mereka tidak terlalu Iya. aktif ya. Gitu. Biasanya kalau panen ya ini udah full, ini udah dipanen semua sih Pak. Berarti banyak dong itu ya. Oke. Kalau ada anunya apa misalnya proporsi misalnya 1 kilo jadi berapa suci rice perlu berapa gitu ada nggak? Oh kalau ini kita amatin sih sebenarnya 3 kilo pupa. Ya. 3 kilo pupa itu kan berarti dari dia itu sepertiganya, berarti dari 10 kilo maggot hidup. 10 kilo Maggot maggot. dewasa. Nah, itu kan jadi 3 kilo pupa. Biasanya 30%-nya. Nah, itu jadi telur itu biasanya di 60 sampai 50 gram. 50 sampai 60 gram. Iya. Padahal satu plat ini bisa Satu plat ini bisa sampai 20 gram nih, Pak. dua Mm-mm. sisi itu ya. Gitu ya sisi ini. Oke. Yang penting ada jarak antar ininya. Kalau nggak ada jarak ya dia nggak bisa nelor. Ini kan makanya kita kasih lidi nih Pak. Kalau nggak pakai pinus juga bisa. Ya. Lidinya itu mana? Ini lidinya. Oke. Seperti lidi atau dikasih paku pinus. Biar nggak capek. Ya. Manennya setiap hari juga? Setiap hari Pak. Oke. Karena kalau nggak setiap hari nanti datanya pasti kacau karena ada yang takutnya udah langsung ngetes pas diterusin. Biasanya buat tempat ya buat memperbanyak space hinggap mereka sih Pak. Oh, hanya untuk supaya aja. Iya. Jadi biar space-nya nggak terlalu jauh antar tembok ke tembok gitu. Daun basah itu. Ini kok daun apa? Imitasi Pak. Oh. Kan orang-orang kadang pakai klaras, pakai Oh. apa gitu. Kalau saya lah daripada gitu, kalau klaras rusak nanti Pak. Apanya? Lama-lama itu rusak. Kalau imitasi kan nggak rusak. Oh, Daunnya iya. kan lama-lama kering kalau udah kering. Karena sama seperti ini bahannya ya. Iya. Plastik. Betul. Dan ini cukup ya hanya dengan 3 kotak ini. 3 Ukuran berapa ini? 2 meter. ini 2 kali 3 Pak. 2 kali 3 satu kotaknya. 2 kali 3 satu kotak itu bisa produktivitasnya paling rendah niko di per hari itu di 50 gram. Lagi musim hujan kayak gini ini kita turun memang drop di 50 gram. Itu tempat bertelurnya ya. Iya itu. Enggak mau. Mungkin ini lalatnya benar hujan ini bisa Enggak apa-apa kelihatan. bentukan kecil-kecil. Oke, sasut ini tempat bertelurnya ditaruh di ini dan di bawahnya ada pemancing bau tadi ya. Iya, Oke, masih. Ini hasil panenan hari ini, Pak. Ini panenan yang Panenan hari ini. baru diambil dari anu. Diambil dari hanggar nggih. Ini panenannya. Berarti yang baru ini ya, Nggih, ini yang baru tadi siang. yang belum diproses untuk Nggih, belum diproses. diupakan. Dipupakan atau belum dikeringkan. Ini tetap kasih makan apa ini? Mboten iki udah nggak makan lagi Pak, ini Oh, kan mau itu? dicuci. Oh, itu hanya dicuci hitam-hitam itu. Mau dicuci. Ini kan kotorannya yang apa pasti ke bawah lah Pak. Iya, ya. Soalnya kan kita manennya nggak bisa sebersih itu, makanya ada proses pencucian. Enggak mati ya dicuci ya? Justru kita perlu dicuci dulu karena maggot ini kotor banget Pak. Oh, coba. Bisa Dicuci. ya kita harus cuci dulu. Nih, karena dia itu selalu kotor ya, nggak tahu kenapa Iya, karena mungkin metabolisme lebih cepat atau seperti apa kita juga kurang tahu Pak. Dicuci dan santai aja bro, nggak mati bro. Iya. Dia itu 5 menit di api belum mati Pak. Hah? Oke. Lah ini di Nah, kum gini juga nggak mati? Iya. Ya? Ini nggak Ditendam mati. Ini nggak mati Pak.
Tapi ini padahal kan nanti masih dicuci ya. Nggih, ini kan dicuci dulu, habis dicuci kita kum. Karena kan antri di dalam, Pak. Kita mesinnya kecil sih. Oh, Gitu. tadi nggak mati berarti Nggih. Ini 24 jam nggak mati dia, Pak. meskipun terendam Iya, begitu. terendam gini dia 24 jam nggak mati. Setelah dicuci baru nanti masuk ke Iya, pengeringan. Masuk ke pengeringan. Oke. Ini kalau yang untuk digunakan sebagai pakan. Nah, yang sudah bakar. Kalau itu yang kalau disikluskan. Yang dalam lalatnya di belakang, Pak. Oh ya, ini temennya. Nggih, ini Oh, temannya, yang Pak. belum disuntak. Nggih. Kalau nggak kayak gini nggak habis. Karena kita belum punya yang namanya industri. Kalau yang di karung-karung itu apa? Ini kasdoknya, Pak. Pupuknya Yang apa? yang Bekas. apa ya? Bekas magotnya. Kalau cacing kan ada cacing. Mm-mm. Ya, ini sisa makanannya, Pak. Sampah organik yang udah dimakan jadinya kayak gini. Ini jadi pupuk. Ini langsung adem. Itu Mas Arif biasa pakai, Pak. Wah iya, berarti bagus Nggih. ini untuk apa? Pupuk tanaman. Nggih. Biar air, Pak. Ini dulu awal ngeringkannya lah. Gitu. Itu diapain? Ini pakai gas, Pak. Oh, pakai gas. Jadi dia nanti rotari, muter, Hmm. magotnya masuk itu sampai agak kering, nanti masuk ke dalam ruangan Pak oven. Kirain ini. Bukan itu, Pak. Bukan. Itu Oh. Bukan listrik juga ya? listrik cuma buat muter dinamonya. Loh, gasnya? Itu kan gasnya ditembak, Pak. Dan Oh, ditembakkan. Oke. kita manfaatin heatnya. Kalau berarti kapasitasnya berapa nih kalau satu kali? Ini sekali masuk ini cuma 10 kilo, Pak. Ya, ya, ya. 10 Ya. Kenapa microwave paling cepat? Jadi kalau pakai microwave itu kita kenapa nggak full di pengeringan yang tadi? Karena kalau yang tadi nanti hasilnya hitam, Pak, gelap. Nah kalau ini kan hasilnya kuning. Dan wangi. Nggih. Nah kalau pakai full tadi nggak bisa ngepop gini, Pak, nggak bisa ngembang-ngembang gini. Nah, market karena kita permintaannya ini ke hobi semua, pencinta koi, pencinta burung dan yang lain. Mereka maunya yang tampilannya kuning sama kayak gini. Saya langsung dikasihkan. Ya? Kalau pakai oven nggak bisa juga. Kalau pakai oven cenderung warnanya gelap. Ini yang kita juga kadang kalau kelamaan di oven di microwave gagal, ini malah jadinya jelek nih, Pak. Banyak yang nggak ngembang. Oh. Akhirnya ini masuknya ke grade B. Kalau kalau berapa lama kalau oven ini berapa jam, kalau microwave berapa jam? Kalau microwave ini kan karena di situ itu 10 menit. Nah, di sini nambah lagi sekitar 7 menit. Berarti total 17 menit. Iya. Jadi kita Oh, itu beda ya atas sama bawah itu. sami, Pak. Beda-beda jenis microwave-nya aja yang. Oke. Nah, kita sih ke depan insya Allah besok setelah funding turun, ini kok semuanya diubah industrial, mesin dan yang lain biar untuk efektivitas. Ini kalau dijual berapa nih per kilo? Ini per kilonya, ini yang rata-rata kita memang lebih banyak reseller dibandingkan yang pembeli sendiri gitu. Berarti kalau di pasaran bisa lebih dari dong. Jadi mereka lagi bikin di sana gitu. Kalau pelet itu kan ya harus terapung ya. Nggih, kayaknya terapung. Kayak ada nih. Yang kita lagi prototyping. Itu terapung ya? Terapung itu, Pak. Campurannya apa tuh kalau terapung itu? Ini ya sebenarnya bukan campurannya sih, Pak, tapi mesinnya. Berarti memang mesineri Mesinnya. ya? Kayak Iya. apa mesinnya? Mesinnya ini Di sana apa enggak di sini? bukan nggak di sini, Pak. Itu mesin mahal, Bawaannya mesin memang ya. bawaannya mesin gitu. Jadi dia keluar memang mesin khusus untuk bikin pelet ikan, pelet ikan gitu. Artinya tengahnya rongga tuh itu. Nggih. Sehingga membuat jadi terapung ya. Iya. Oh. Ini nextnya kita pengen bikinnya pelet. Tapi ini kecil biasa untuk yang ikan masih kecil. Iya, buat pemacu pertumbuhan sih, Pak, katanya. Wah kalau protein segitu ya iyalah. Kalau yang untuk ikan gede proteinnya
plus minus 30%. Kalau ini kan jelas di atas.